Halo, nama saya Dika Aldianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Pengertian flora dan fauna secara sederhana. Flora adalah tanaman dan fauna adalah hewan. Sementara pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam hingga tidak lagi terhitung jumlahnya. Beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam, mulai di laut atau bisa pula di darat. Di Indonesia, penyebaran flora dan fauna asli Indonesia dipengaruhi oleh beragam hal seperti halnya aspek geografi. Para pakar zoologi berpendapat jika fauna di kawasan Indonesia memiliki tipe yang mirip dengan tipe fauna yang ada di Asia Tenggara atau Oriental. Sementara itu, fauna yang berada di kawasan Indonesia bagian timur memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia atau Australis. Di Indonesia, daerah persebaran fauna dibedakan menjadi 3 kawasan, yaitu Indonesia bagian barat, kawasan Indonesia bagian timur, serta kawasan peralihan atau Wales. Sementara itu, persebaran fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis Weber. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip-skip, biar tahu bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ini. Jadi ada 2 indikator pembelajaran dalam video ini. Yang pertama, menjelaskan karakteristik flora dan fauna di Indonesia berdasarkan daerah persebarannya. Yang kedua ialah mengelompokkan daerah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Agar lebih mengerti, silahkan teman-teman simak video ini hingga akhir video. Berikut ini merupakan pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Flora yang ada di Indonesia. Yang pertama, bagian barat Indonesia atau Asiatis. Yang kedua yaitu flora bagian tengah Indonesia atau peralihan. Dan yang ketiga yaitu flora bagian timur Indonesia atau Australis.
Pembahasan kedua yaitu fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, fauna bagian barat Indonesia atau Asiatis. Yang kedua, fauna bagian tengah Indonesia atau peralihan. Dan yang terakhir ialah fauna bagian timur Indonesia atau Australis. Agar teman-teman memahami materi tentang persebaran flora dan fauna ini, silahkan teman-teman simak video animasi berikut hingga selesai.
Eits, jangan ngantuk dulu. Selanjutnya silahkan teman-teman simak video faktor penyebab penyebaran flora dan fauna berikut ini. Lihat dulu gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar kaktus nih dan juga sebelah sini gambar penguin. Nah, kalian bisa amatin gak sih apa yang kira-kira nyambung sama materi kita kali ini dari gambar ini? Nah, di sini kita lihat sama-sama kalau misalkan kaktus. Kenapa sih kaktus itu cuman adanya di daerah yang panas? Kenapa kaktus ini tuh jarang ditemuin, atau misalkan daerah gurun ya ini, atau misalkan kenapa jarang ditemuin di kutub misalkan, dan atau emang nggak ada gitu ya? Kenapa sih nggak ada di kutub? Atau misalkan ini, kenapa sih penguin ini cuman adanya di daerah dingin atau enggak di daerah kutub, Antartika dan lain-lain? Kenapa sih nggak bisa ditemuin di gurun misalkan penguin ini? Nah, itu jadi pertanyaan besar. Kenapa sih? Terus kenapa hewan ini ada di sini dan hewan ini ada di sini? Kenapa nggak random aja gitu? Kenapa yang ini tuh hanya bisa bertahan hidup di daerah A dan nggak bisa dipindah ke daerah B? Nah, itu semua adalah kajian yang dipelajari dalam ini persebaran dari flora dan fauna. Jadi kenapa jawaban kalau misalkan penguin ini tuh cuman ada di kutub, di daerah dingin, di Antartika doang? Ini adalah ada sebabnya, ada penyebabnya, dan kita bakal pelajarin di sini, di faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Nah, secara umum kenapa sih si flora dan fauna ini tuh bisa tersebar berbeda-beda? Itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah faktor klimatik, yang kedua itu adalah faktor edafik, dan yang ketiga itu adalah faktor biotik. Nah, ini adalah 3 faktor yang perlu kalian pelajari. Di sini akan jelasin faktor-faktor ini, dan di beberapa materi atau bahkan di beberapa pembahasan sering juga faktor fisiografi itu dimasukin ke dalam faktor ini. Jadi kalian boleh include faktor itu, tapi kebanyakannya biasanya cuma 3 ini aja. Nah, kita bakalan pelajarin ya apa sih sebenarnya 3 faktor ini. Kayak dari mulai faktor klimatik dulu. Apa sih faktor klimatik ini? Nah, faktor klimatik ini adalah faktor yang berhubungan dengan iklim. Jadi di sini diyakini kalau misalkan persebaran flora dan persebaran fauna ini tuh sangat berpengaruh tergantung pada iklimnya. Karena iklim ini tuh salah satu faktor dominan yang bisa mempengaruhi pola persebaran dari flora dan fauna. Misalkan wilayah-wilayah dengan pola iklim yang ekstrim, kayak misalkan kutub, itu kan senantiasa tertutup salju. Terus juga di sisi lain gurun itu gersang, hampir jarang gitu ya ada air menetes. Nah, itu kan udah pasti sangat menyulitkan buat kehidupan makhluk hidup yang ada di situ. Nah, maka dari itu persebaran flora dan fauna pada kedua wilayah ini tuh bergantung sekali pada jenisnya. Jadi ada hewan-hewan yang bisa menyesuaikan dengan daerah panas, dan ada juga hewan-hewan yang bisa menyesuaikan dengan daerah dingin, atau floranya juga. Ada tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan keadaan yang panas kayak kaktus itu. Ada juga yang sangat jago gitu untuk bertahan di lingkungan yang dingin. Nah, itu adalah faktor pertama yang menyebabkan kenapa sih flora dan fauna itu tuh tersebar beda-beda. Kenapa ada di sini, kenapa ada di sini? Nah, itu adalah karena iklim atau faktor klimatik. Dan faktor klimatik atau faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran permukaan, persebaran makhluk hidup, persebaran flora dan fauna itu antara lain ini. Yang pertama adalah suhu. Nah, suhu ini sangat berpengaruh. Panas dinginnya suatu daerah itu tuh menyebabkan berbeda juga makhluk-makhluk atau organisme-organisme yang mendiaminya. Dan contohnya yang bisa kita lihat ini di sini kayak contohnya berdasarkan faktor suhu kita kenal 2 kelompok vegetasi dalam tumbuhan. Nah, yang pertama itu coba ya, ada kelompok vegetasi anual dan ada juga vegetasi perennial. Nah, vegetasi annual ini adalah vegetasi kelompok-kelompok tumbuhan yang hanya bisa berkembang di
saat tertentu aja. Maksudnya kayak gimana? Jadi ini tuh misalkan cuman bisanya tuh ada di musim panas doang. Dia kalau di musim dingin, tumbuhan itu akan tidur karena dia tuh nggak bisa untuk bertahan di bawah lapisan es yang dingin gitu. Dan itu adalah yang dinamakan dengan vegetasi annual atau anual. Nah, tanaman annual ini juga disebut juga tanaman semusim atau tanaman setahun, dimana ini tuh rata-rata biasanya tumbuhan kecil atau juga bunga-bungaan di daerah yang beriklim dingin. Itu ya, jadi ini tuh akan mati dalam 1 tahun atau 1 musim. Jadi nggak bisa bertahan lama sampai 5 tahun sampai 2 tahun misalkan. Jadi cuman bertahan 1 musim aja, misalkan musim panas doang. Ketika dia pindah ke musim dingin, dia bakalan mati tanamannya, kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi ya, contohnya tumbuhan-tumbuhan kecil kayak bunga-bunga gitu. Nah, yang kedua itu adalah vegetasi perennial. Nah, kalau vegetasi perennial ini bisa bertahan hidup sehingga dia tuh bisa berkembang, bertahan terus-menerus. Jadi kelompok tumbuhan di vegetasi ini punya kemampuan untuk melindungi diri dari suhu yang sangat rendah ataupun bahkan suhu yang panas banget gitu. Jadi vegetasi ini tuh bisa bertahan terus-menerus. Dan inilah yang menyebabkan kenapa sih vegetasi tumbuhan-tumbuhan dalam vegetasi ini tuh bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Contohnya kayak pohon-pohon besar itu kan bisa beradaptasi dan bisa tumbuh lebih dari 1 musim atau 1 tahun aja. Nah, itu adalah suhu. Selanjutnya adalah kelembaban udara. Ini kita masih bahas tentang faktor klimatik ya. Jadi kelembaban udara ini menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Dan berdasarkan tingkat adaptasi terhadap kelembaban lingkungannya, flora ini dibagi jadi 4 jenis flora ini. Yang pertama ada xerophyte, ada hydrophyte, ada mesophyte, dan ada tropophyte. Mungkin kalian udah pernah dengar juga ya beberapa istilah ini. Nah, coba kita bahas satu-satu dari mulai yang xerophyte. Nah, xerophyte ini merupakan tumbuhan yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang kering. Jadi ini tuh berasal dari kata xero dan phytos. Xero itu kan kering, jadi dia tuh bisa menyesuaikan di lingkungan yang kering. Contohnya adalah kaktus. Itu adalah dia tuh jenis tumbuhan yang bisa beradaptasi di gurun. Nah, yang kedua ada hydrophyte. Nah, kalau hydrophyte ini berasal dari kata hydros dan di mana dia ini tuh kelompok-kelompok tumbuhan yang bisa beradaptasi di lingkungan yang basah atau berair. Contohnya itu misalkan teratai, paku-pakuan, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada mesophyte. Nah, kalau mesophyte ini adalah kelompok tumbuhan yang punya kemampuan untuk beradaptasi di daerah yang lembab. Jadi lembab, kalau yang atas itu berair, kalau yang ini tuh lembab. Contohnya beberapa jenis jamur dia bisa bertahan di suhu atau kelembaban yang lembab. Dan yang selanjutnya ada tropophyte. Nah, kalau tropophyte ini dia tuh punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Jadi di saat dia panas dia bisa, di waktu dingin dia juga bisa. Nah, pada umumnya yang termasuk tumbuhan tropophyte ini tuh adalah tumbuhan-tumbuhan yang besar, yang punya daun yang lebat, terus juga dikategorikan sebagai pohon ya, pohon-pohon besar. Nah, itu adalah tumbuhan atau flora yang termasuk ke dalam kategori tropophyte. Nah, oke. Nah, jadi itu dia untuk kelembapan udara. Selanjutnya, faktor klimatik lainnya juga adalah sinar matahari. Karena dalam flora misalkan sinar matahari ini tuh bisa sangat mempengaruhi proses fotosintesis. Makanya ini berperan penting. Dan selanjutnya juga curah hujan. Curah hujan yang beda antar wilayah ini bisa membedakan karakteristik vegetasi dan juga makhluk hidup yang mendiaminya. Karena beda curah hujan ya beda juga karakteristik vegetasi yang ada di situ, di daerah tersebut. Nah, tadi kita udah bahas tentang faktor klimatik yang berhubungan dengan iklim. Selanjutnya ada faktor kedua yaitu faktor edafik atau tanah. Jadi faktor edafik ini
diyakini bisa mempengaruhi karena gimana sih persebaran flora dan fauna itu tuh sangat bergantung dengan kondisi tanahnya. Nah, faktor yang berpengaruh yang ada itu di antara lain yang pertama itu teksturnya. Tekstur tanah itu mempengaruhi organisme atau misalkan makhluk hidup yang ada di situ. Terus juga struktur tanahnya dan juga tingkat keasaman dari tanahnya. Nah, next ini juga ada faktor yang lainnya, yaitu faktor biotik atau faktor yang makhluk hidup. Jadi di sini faktor biotik ini adalah manusia. Jadi as we know, manusia ini bisa merubah suatu lingkungan gitu, dan itulah yang menyebabkan terjadinya persebaran dari flora dan fauna. Contohnya misalkan ketika daerah pertanian ini terus diubah menjadi daerah hutan, atau misalkan daerah hutan kayak gitu diubah jadi daerah perumahan yang menguntungkan, misalkan kayak di perkotaan kayak gitu. Itu kan bisa menghilangkan habitat dari satu makhluk hidup. Nah, itu adalah faktor yang menyebabkan adanya persebaran. Jadi ketika dia itu nggak ada faktor biotiknya, misalkan ada yang berganti, ada yang bergeser, itu dia akan mempengaruhi persebaran dari si flora atau faunanya kayak gitu. Dan aku tadi udah bilang kalau misalkan ada satu faktor lagi yang biasanya sering disebutin juga, yaitu faktor fisiografi atau ketinggian. Jadi di sini ketinggian tempat dan bentuk wilayah itu sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Di antara daerah dengan ketinggian berbeda itu vegetasi yang tumbuh di situ jenisnya itu akan beda pula gitu dengan vegetasi tumbuhan atau hewan yang punya ketinggian lebih rendah misalkan. Jadi itu yang disebut kenapa sih faktor fisiografi ini juga bisa memengaruhi persebaran dari flora dan fauna. Nah, oke. I think that's all. Itu dia yang bisa aku jelasin di lesson kita tentang faktor penyebab persebaran dari flora. Oke teman-teman, see you, bye-bye.